Assalamualaikum, saya mau nanya apakah hukum jihad pada saat ini? Dan apakah hubungan antara isu terorisme dengan umat Islam, terutama di Indonesia? Jihad dalam syariatul Islam hanya disyariatkan ketika terpenuhi 3 syarat. Hanya disyariatkan ketika terpenuhinya 3 syarat. Syarat yang pertama ada al-walayah. Ada al-wilayah. Ada al-wilayah. Atau yang pertama imamah dulu. Syarat yang pertama imamah, yakni dia punya penguasa, pimpinan. Dalam hal ini kalau di zaman sekarang pimpinan negara. Karena umat Islam terpecah-pecah menjadi dalam beberapa negara, maka setiap pemimpin negara imamnya masing-masing. Syarat yang kedua, dia punya wilayah. Imamah, wilayah, artinya punya daerah kekuasaan. Punya daerah kekuasaan. Kemudian yang ketiga, punya royah, bendera, artinya punya kekuatan. Punya kekuatan zati, kekuatan yang dia bisa berdiri sendiri. Kekuatan baik dari sisi personil maupun dari sisi biaya, persenjataan, dan seterusnya. Kapan ketiga syarat ini terpenuhi, atau kapan 3 syarat ini tidak terpenuhi, atau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak disyariatkan jihad. Tidak disunnahkan, tidak pula diwajibkan jihad ketika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi. Karenanya Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad dan kaum mukminin di Mekah, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian, jangan berperang, dirikan saja salat. Kenapa di Mekah tidak didirikan jihad, tidak disyariatkan jihad, bahkan ayat-ayat jihad hanya turun di Madinah? Karena ketika syarat ini tidak terpenuhi di Mekah Nabi bukan pimpinan, bukan penguasa, dan beliau pun tidak punya daerah kekuasaan. Justru kaum muslimin yang tertindas. Kemudian belum punya kekuatan lebih-lebih. Tapi ketika beliau berpindah ke Madinah, itu pun tidak langsung turun syariat jihad. Walaupun beliau sudah menjadi penguasa, sudah ada dari kekuasaan, tapi belum cukup personal, belum cukup kuat. Nanti ketika banyak kaum muslimin yang banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam, barulah disyariatkan berjihad. Maka ini 3 persyaratan jihad. Dan kalau kita melihat dari di zaman ini, maka seorang memiliki penguasanya adalah pemerintah, dalam hal ini presiden. Presiden punya daerah kekuasaan, punya kekuatan. Nah, punya kekuatan, terpenuhi syaratnya. Tapi sekarang masalahnya, apakah presiden memerintahkan untuk berjihad? Tidak. Karena tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang boleh berjihad sendiri-sendiri. Yang mana telah tetap dalam buku-buku akidah ahli sunnah, semacam usulus sunnah, syarhus sunnah, syarh usul i'tiqad ahli sunnah, sunnah al-Barbahari, karya Abdullah bin Ahmad dan selainnya dari buku-buku as-sunnah. Dikatakan bahwa al-jihad madin ma'immatil muslimin barron kana aw fajiran. Jihad itu terus-menerus berlangsung di bawah kepemimpinan seorang kepala negara atau seorang pimpinan, penguasa. Baik dia adalah pemimpin yang taat, yang baik, maupun pemimpin yang zalim. Maka tidak ada jihad yang dikerjakan sendiri-sendiri, inisiatif kelompok-kelompok. Harus di bawah penguasa negara, pemimpin Pemimpin negara. Nah, kapan ini sudah terpenuhi 3 syarat ini, maka hukum jihad baru sebatas fardu kifayah.
Artinya apa? Kapan sudah cukup personil, yang lainnya gugur kewajibannya. Nah, kemudian kapan jihad menjadi fardu ain? Jihad menjadi fardu ain pada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ketika imam memerintahkan semua rakyatnya ikut, tidak boleh ada yang tertinggal. Maka ini fardu ain bagi mereka seluruhnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadits Aisyah, wa idza stunfirtum fanfiru. Kalau kalian disuruh berperang, maka berperanglah kalian. Ya, ini keadaan dia menjadi fardu ain. Keadaan yang kedua adalah ketika sudah bertemu 2 pasukan. Kapan sudah bertemu 2 pasukan, maka fardu ain bagi yang hadir di pasukan tersebut untuk berperang, tidak boleh ada yang mundur. Tidak boleh ada yang mundur. Nah, kapan sudah bertemu 2 pasukan, maka fardu ain semua pasukan yang ikut ketika itu untuk turun berperang. Tidak boleh ada yang mundur, kecuali untuk mengambil siasat yang tersebut dalam Al-Quran itu. Kemudian keadaan yang ketiga, ketika masih dibutuhkan, masih kurang personil. Misalnya semuanya sudah ikut, ya. Kemudian kebanyakan kaum muslimin sudah ikut, kemudian ada sebuah senjata atau kendaraan perang, tidak ada yang bisa yang menjalankannya, menggunakannya kecuali beberapa orang tertentu. Maka orang-orang tertentu ini menjadi fardu ain bagi dia, walaupun asalnya personil sudah cukup semua. Ya. Nah, maka ini menjadi fardu ain bagi orang-orang ini. Ya. Maka di sini fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain dengan pada saat ketiga keadaan ini. Tapi ingat, tetap di bawah pengaturan penguasa. Pengaturan penguasa. Nah, setelah setelah dia terpenuhi syarat-syarat ini, anggaplah misalnya fardu kifayah atau fardu ain, setelah terpenuhi syarat ini, butuh dilihat siapa yang diperangi. Siapa yang diperangi sekarang? Iya. Karena orang-orang kafir, sebagaimana yang ma'ruf, itu ada 4 jenis di dalam syariatul Islam. Tidak semua orang kafir boleh diperangi. Kan begitu. Jadi setelah terpenuhi syarat jihad, selesai persiapan dari dalam, sekarang tinggal melihat ke arah luar, siapa-siapa yang mau ditebas ini. Kan begitu. Siapa-siapa yang mau diperangi. Nah, orang-orang kafir ada 4 jenis. 3 jenis diharamkan, haram untuk dibunuh, dan 1 jenis yang diperbolehkan. 1 jenis yang diperbolehkan. Yang pertama, ada yang dikenal dengan nama kafir musta'man. Kafir musta'man, yaitu orang-orang kafir yang mendapatkan aman, jaminan keamanan penguasa. Ketika dia masuk ke negeri kaum muslimin, diberikan jaminan keamanan oleh penguasa atau salah seorang dari rakyatnya, walaupun 1 orang dari rakyat. Kapan sudah ada yang menjaminnya? Menjadi kafilnya misalnya, saya menjadi kafilnya, saya yang bertanggung jawab. Kalau dia ada apa-apa di sini, saya yang bertanggung jawab. Okay. Nah, orang-orang kafir musta'man ini tidak boleh diganggu. Haram darahnya ditumpahkan dan haram hartanya untuk dirampas. Kafir musta'man di zaman ini ya seperti turis-turis asing, ya, atau duta-duta besar negeri kafir, ataukah terjadi pertukaran pelajar misalnya dan seterusnya. Ya, ini orang-orang kafir musta'man, di mana mereka masuk ke negeri kaum muslimin dengan membawa surat-surat kelengkapan yang menjadi tanda dijamin oleh penguasa. Dijamin oleh penguasa. Allah Ta'ala mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik, ya, datang kepadamu minta perlindungan, maka lindungi dia sampai dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga Nabi SAW bersabda kepada Ummu Hani ketika beliau, ini seorang perempuan, 1 orang perempuan melindungi 2 orang musyrik. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib bersikeras untuk tetap membunuh orang musyrik tersebut di Fathu Makkah. Maka Ummu Hani radhiyallahu anha melapor kepada Nabi bahwa saudaraku ini Ali bin Abi Thalib menyangka dia bisa membunuh 2 orang yang saya sudah lindungi. Maka beliau bersabda, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami telah melindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Maka ini orang-orang yang masuk ke dalam negara Islam, negara kaum muslimin dengan jaminan keamanan baik oleh pemerintah maupun 1 orang rakyat. Ini haram untuk diganggu darah dan hartanya.
Kemudian jenis kafir yang kedua, ada kafir namanya kafir al-muahad. Kafir al-muahad, yaitu kafir yang mengikat al-ahad, yaitu kafir yang negeri dia dengan negeri Islam, negeri kaum muslimin mengadakan al-ahad, perjanjian untuk tidak saling berperang, baik itu perjanjian damai ataukah perjanjian gencatan senjata, ataukah perjanjian dalam masalah ekonomi, dalam masalah pendidikan, politik. Yang jelas ada perjanjian dalam bentuk apa saja yang mengharuskan tidak boleh saling menyerang, apapun bentuk perjanjian tersebut. Maka orang-orang kafir yang ada di negara tersebut merupakan kafir muahad. Iya. Semacam misalnya negara-negara kafir, anggaplah misalnya kayak Jerman, di mana dia mengikat perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Maka tidak boleh ada orang Indonesia pergi ke sana bikin keributan. Bikin keributan dan membunuhnya orang-orang kafir di sana, karena mereka semua satu negara itu kafir muahad. Kafir muahad. Iya. Dan kata Nabi sallallahu dalam hadits yang sahih, "Man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir muahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Iya. Kemudian yang ketiga ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi yaitu orang kafir yang tinggal di dalam negara kaum muslimin, tapi dia diwajibkan untuk membayar upeti jizyah sebagai jaminan jaminan keselamatannya. Iya, jaminan keselamatannya. Ini kalau sekarang misalnya WNA warga negara Indonesia tapi asalnya dari luar misalnya, kemudian menjadi warga negara Indonesia tapi asalnya dari luar. Ini seperti ini kafir dhimmi. Iya. Nah, yang seperti ini juga haram untuk diganggu darahnya dan hartanya. Bahkan ayat mengancam, "Man qatala dhimmiyan fa ana hujjijuhu yaumal qiyamah." Siapa yang membunuh kafir dhimmi, saya yang akan menjadi lawan debatnya pada hari kiamat. Iya. Kemudian kafir yang terakhir kafir harbi. Nah, inilah kafir yang boleh untuk diperangi. Nah, itu pun kalau dia ahlul kitab. Kalau kafir harbi ini ahli kitab, maka masih ada fase sebelum diperangi. Didakwai dulu. Tidak mau didakwai masuk Islam, disuruh bayar upeti. Kalau tidak mau baru diperangi, kan begitu. Fase dalam berjihad. Tidak langsung mengadakan penyerangan kalau dia ahlul kitab. Adapun kalau dia orang musyrikin, maka tidak ada jizyah pada mereka. Masuk Islam atau langsung diperangi saja. Karena jizyah ini hanya diperuntukkan untuk ahli kitab saja. Hanya diperuntukkan untuk ahli kitab. Nah, maka dengan melihat beberapa patokan yang kita sebutkan tadi, sudah nyata bahwa di zaman seperti ini tidak nampak jihad. Di zaman sekarang tidak ada tidak ada atau belum ada jihad syar'i. Belum ada jihad syar'i. Dia mau berperang sama siapa? Toh negara-negara kafir kebanyakannya mengikat perjanjian dengan negaranya, kan begitu. Mereka kafir muahad. Yang masuk ke dalam negeri Islam, imma dia kafir dhimmi atau dia kafir musta'man. Maka tidak ada lawannya, walaupun terpenuhi syarat-syarat jihad tapi tidak ada lawannya, tidak ada jihad. Kan begitu. Itu pun kalau dianggap terpenuhi. Kalaupun dianggap terpenuhi. Nah, adapun isu terorisme dengan umat Islam, ini hal yang tidak bisa diingkari. Hal yang tidak bisa diingkari dan bukan sebagai bentuk insaf. Dalam bersikap kita katakan bahwa pelaku terorisme di Indonesia kebanyakannya kaum muslimin. Kebanyakannya kaum muslimin, terlepas dari isu-isu apakah dia pura-pura masuk Islam terus merusak citra Islam, ataukah dia suruhan orang Yahudi dan seterusnya. Terlepas dari semua, mereka mengaku muslim. Mereka mengaku muslim. Maka bukan dikatakan isu tapi kenyataan bahwa terorisme di Indonesia sebenarnya yang nampak dilakukan oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang hanya mengandalkan semangat semata tanpa mempunyai ilmu dan dibodoh-bodohi oleh orang yang mengklaim mengaku memiliki ilmu agama. Iya.